balik lagi ke teori ya, kita harus mempertahankan keseimbangan di sel kita potasium. Jadi aku konsumsi potasium. Nah, kalau misalnya kakak mau konsumsi potasium, kakak harus pastikan wajib kalau kakak tidak mengalami penurunan fungsi ginjal. Potasium untuk EGFR di atas 80, potasium itu cakep banget kak. Potasium dapat melindungi ginjal kalian ketika EGFR di atas 80. Tapi begitu EGFR di bawah 80, hati-hati konsumsi potasium gitu ya kak. Hati-hati konsumsi potasium, tapi kalau masih 80 itu dapat melindungi ginjal kalian. Jadi itu rangkaian hipertensi, vitamin D3K2, magnesium, potasium, dan natosera. Vitamin D3K2, magnesium, potasium, dan natosera. Kak, aku punya 2 natosera ya. Ini lagi promo banget ya di etalase Domi Klinik. Ini harganya cukup mahal, jadi itu kalau promo, sekarang lagi promo, gunakan kesempatan promonya ya kak. Aku punya 2 dari Dr. Best sama si dari Airing, dosis natosera. Kak, untuk Dr. Best, ini kan dia per serving size-nya 1 kapsul, tapi dia untuk natokinasenya hanya 2000 IU, serapeptasenya 40.000 IU. Kalau misalnya liposomal yang dari Airing ya kak, dia mengandung natokinasenya itu per serving size-nya itu 4.000. Jadi itu serapeptasenya 360.000. Ini 3 kali lebih kuat daripada ini. Untuk teman-teman yang hipertensi kronik yang udah lama banget ya, kemudian ada resiko untuk terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung, aku rekomendasi banget liposomal yang natosera ini. Teman-teman kalau di luar negeri, teman-teman yang minum natosera tuh bukan cuma yang hipertensi, teman-teman yang pengen menjaga elastisitas pembuluh darahnya tetap oke. Kan semakin kita tua, pembuluh darah kita tuh jadi semakin kaku loh. Kalau pembuluh darah kaku itu tuh repot gitu. Gampang banget kena hipertensi, gampang banget kena kolesterol, gampang banget nanti stroke gitu. Jadi repot. Nah, natokinase bagus. Natosera itu merupakan gabungan dari natokinase dan serapeptase, Kak. Jadi untuk teman-teman yang hipertensi udah lama banget, atau teman-teman yang kelebihan rezeki pengen menjaga pembuluh darah kalian tetap elastis, konsumsi natokinase atau natosera. Natosera lebih powerful. Tapi kalau misalnya kalian itu hipertensi ya baru-baru ya masih santai lah dok. Konsumsi yang Dr. Best boleh. 1 kapsul, dosisnya 1-2 kapsul. Semakin ringan 1 kapsul doang tuh. Tapi kalau semakin berat 2 kapsul. Natosera dikonsumsi sebelum makan. Efektif dikonsumsi sebelum makan. Natosera yang punya tekanan darah rendah aman dok, aman. Kak, natosera salah satu yang menyebabkan hipertensi adalah penyumbatan plak di pembuluh darah kalian, sehingga karena ada penyumbatan tekanannya itu akan meningkat. Jadi ya hipertensi lah dia kak gitu. Natosera itu bukan spesifik menurunkan tekanan darah, tapi natosera itu dalam tanda kutip membersihkan pembuluh darah. Jadi tuh kalau kalian yang hipotensi ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya kalian hipotensi tapi kalian kolesterol, triglyceridanya tinggi banget, ya nggak apa-apa minum natosera, karena fungsi natosera itu tanda kutip ya kak, membersihkan pembuluh darah, bukan menurunkan tekanan darah. Tapi benefit ketika kita pembuluh darah kita bersih, tekanan darah kita akan stabil begitu. Sampai kapan minum natosera? Selama kakak tidak ada perdarahan. Efek samping terbesar dari natosera, konsumsi natosera adalah perdarahan. Karena kan sifatnya kan dia mengencerkan darah ya kak. Jadi efek samping terbesar dari konsumsi natosera adalah perdarahan. Perdarahannya kayak apa dok? Kakak mimisan, gusi berdarah, kencing kakak warna merah, kakak udah ada darah, itu berarti kakak kena efek samping dari natosera. Tapi kalau misalnya tidak ada perdarahan dan kakak punya dananya, karena kan ini mahal ya kak, boleh minum dalam jangka waktu yang panjang gitu. Minum natosera itu sebagai lifestyle ya kak kalau di luar ya, untuk membersihkan pembuluh darah. Dok, kelenganku nggak sembuh-sembuh. Itu hipertensi ya, vitamin D3K2, magnesium, potasium dengan catatan fungsi ginjal EGFR di atas 80 dan natokinase natosera. Punya uang lebih, tambahin omega 3 fish oil lebih mantap dan cakep kakak. Mana tadi yang kelengan nggak sembuh-sembuh ya? Kakak Ut, makasih ya. Dok, please sediain produk Bronson atau Now D3 mau buy di toko lain. Kak, aku nggak punya channel Bronson kak. Aku nggak punya channel Bronson. Setiap aku mau mengadakan suplemen tuh aku berusaha untuk memastikan dulu ini originalnya, berusaha dulu aku beli dari official store-nya enggak. Kemudian ada beberapa produk kayak enzim yang aku khawatir ini mengandung babi atau enggak ya, itu aku kirim email dulu gitu ya kak. Nah untuk Bronson ini karena terlalu banyak produk Bronson, terus aku bingung ini official store-nya itu yang mana, apakah ini hanya representasi perwakilan gitu. Jadi aku memang saat ini aku belum mengadakan Bronson gitu. Aku mengadakannya Future Biotic ya kak.
Kalau Now tuh D3K2-nya jatuhnya lebih mahal Kak daripada si Future Biotic. Kakak lihat di etalase Domi Clinic itu aku punya dari merek Future Biotic. Itu Future Biotic itu merek besar ya Kak. Dia udah 30 tahun, makanya aku mau ngambil dia. Future Biotic ini di 5.000, dia untuk 120 kapsul harganya di 299 ya. Menurut aku make sense. Now itu D3K2-nya lebih mahal. Aku kan pengennya kakak lebih murah ya, tapi dapat manfaat yang sama. Mana tadi kakak yang nggak sembuh-sembuh tadi ya? Yang magnesium saya habis tadi BB80, kapan ready? Boleh nambah juga omega 3 salmon? Boleh kakak, nggak ada masalah. Mungkin seminggu lagi lah kak ya. Dok, saya pernah ada riwayat GERD tapi sudah jarang kambuh, angkat beban 3 kali seminggu, magnesium glycinate. Oh kak, pasien aku dulu ada yang GERD-nya kronik banget ya kak. Sekarang udah sembuh, tapi tetap mempertahankan magnesium glycinate sama vitamin D3-nya dan sekarang stabil normal, hampir nggak ada keluhan. Vitamin D3K2 magnesium bisa membantu kerja katup otot antara lambung dan kerongkongan. Salah satu penyebab GERD adalah kemunduran, kelonggaran dari katup antara lambung dan kerongkongan. Untuk menjaga dia tetap mantap gitu ya kak, minumlah vitamin D3K2 dan magnesium. Selama GERD kakak udah sembuh, nggak apa-apa kakak menjalankan olahraga angkat beban 3 kali seminggu. Angkat beban itu cuman harus hati-hati pada kondisi kalian lagi mengalami gangguan sistem pencernaan. Apalagi GERD ya, karena kan angkat beban itu dapat mensensitisasi asam lambung naik gitu. Kemudian teman-teman yang penurunan fungsi ginjal, hati-hati kalau mau angkat beban. Karena metabolisme otot kreatinin itu semakin tinggi, nanti EGFR semakin menurun. Selain itu boleh, silakan, gak ada masalah. Oh ini dia kakak yang kelayangan gak sembuh-sembuh, kakak Oci. Dok, kelayanganku gak sembuh-sembuh, gula darah rendah, solusinya dong dok, terima kasih. Kelayangan gak sembuh-sembuh, gula darah rendah. Kakak, boleh tahu gula darah rendah itu berapa kakak? Kadang-kadang mah orang-orang suka bercandaan, dom aku hipoglikemi, emang berapa gula darahnya? 80 dom. Lah ya belum gula darah rendah kakak ya. Kakak punten ya, kadang-kadang tuh banyak orang yang mendefinisikan, oke, aku kelayangan berarti gula darah aku rendah. Harus valid berapa gula darah kakak, gitu ya kakak ya. Kakak tahu ada ketofastosis, itu adalah fase di mana kita itu pengen ngebuat tubuh kita bisa menggunakan lemak bukan gula. Targetnya gula darah harus di bawah 80 kakak gitu. Tapi bagi orang ketofastosis itu bukan hipoglikemi gitu. Jadi mohon untuk dipastikan dulu gula darah kakak berapa. Satu. Yang kedua, kelayangan. Kelayangan itu ada banyak sekali penyebabnya kakak ya. Kakak kelayangan karena kakak kekurangan tekanan darah bisa, kakak karena kekurangan HB juga bisa. Masalah kakak HB oke, tekanan darah oke, tapi kakak mengalami gangguan pencernaan, itu juga bisa kelayangan. Kakak anxiety juga bisa kelayangan gitu. Punten kakak Oci ya, kelayangan itu ada banyak sekali dasarnya. Jadi aku belum bisa membantu kakak secara spesifik. Tapi kalau aku boleh saran ya kak, kalau kakak kelayangan, yang kakak utamakan itu adalah vitamin D3, K2 dan vitamin B kompleks. Kakak-kakak kelayangan di sini yang nggak tahu kelayangannya karena apa? Oke. Kakak-kakak yang kelayangan di sini terus nggak tahu karena apa kelayangannya, yang aku rekomendasikan adalah vitamin D3, K2, magnesium sama B kompleks. Kakak ada tambahan dana selama tekanan darah kakak normal, selama fungsi ginjal kakak normal, kakak kelayangan nggak kelar-kelar, tambahin elektrolit, ya kak, elektrolit. Selama fungsi ginjal kakak bagus, tekanan darah kakak nggak rendah, kakak masih kelayangan everyday, kakak tambahin elektrolit. Itu misalnya karena nggak tahu tuh penyebabnya karena apa. Vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, ada tambahan dana pakai elektrolit. Tapi pada dasarnya ya kak, kelayangan itu banyak itunya kak penyebabnya. Tapi kakak bisa untuk mempertimbangkan itu ya. Teman-teman semua yang aku rekomendasikan itu Domi Clinic itu punya aku ya, aku yang memutuskan apa yang pengen aku impor gitu ya. Jadi itu memang di dalam etalase Domi Clinic ada 90 jenis suplemen ya. Insya Allah yang aku rekomendasikan itu original semua ya teman-teman. Oke, pertanyaan dari Kakak Renata. Nah, Kakak Renata sudah datang lagi dengan membawa hasil labnya. LDL 221, HDL 70, oke. Trigliserida 57, cakep banget. Gula 94, asam urat 33. Ini gimana dok, bahaya kah LDL tinggi kah? Apa yang kakak bahayain? Ini gula darah puasa atau gula darah sewaktu kakak? Teman-teman ya, di dalam functional medicine, aku lagi kembung banget dong. Biasanya kembung banget itu kakak kekurangan asam lambung. Kalau kekurangan asam lambung, sudah hampir dipastikan kakak juga kekurangan enzim. Karena produksi enzim itu diaktifkan dari asam lambung. Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, seujung kuku pun kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali,
Kalau kakak non muslim, kakak aku rekomendasikan untuk konsumsi Super Digest IT. Kalau kakak non muslim, tapi kalau muslim jangan gengs. Kalau muslim kakak konsumsinya betain HCl sama enzim digestif. Kakak yang Islam konsumsinya adalah beta yang kembung banget nih ya. Kakak yang Islam kalau kembung banget tanpa ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, konsumsinya betain HCl sebelum makan dan enzim digestif 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kakak yang non muslim pakainya super digest IT itu 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Dilihat ya kak, suplemen yang mengandung babi itu aku tulis di deskripsinya, mengandung babi. Jangan salah nih yang Islam nih, jangan salah beli ya gengs. Jadi dibaca dulu, ada enzim yang mengandung babi, ada yang nggak mengandung babi, dibaca dulu. Ya, enzim ini enggak. Silakan dipertimbangkan selama kakak tidak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali. Kak, kalau kakak kembung jangan makan buah dan sayur. Kalau kakak kembung jangan makan buah dan sayur. Kakak coba aja deh. Setiap kak, selain kakak juga nggak boleh makan tepung, seblak, bakso, nggak boleh juga ya. Ya, makanan-makanan yang begitu-begitu tentu aja nggak boleh. Ini aku spesifik ngasih tahu kalau kakak kembung tunda dulu makan sayur dan buah. Karena mikrobioma dalam usus kita itu melakukan fermentasi. Bahan bakar fermentasinya adalah serat. Jadi kalau kakak kembung, tunda dulu konsumsi semua sayur dan semua buah. Tunda dulu. Gula gimana dong? Nah, sayur aja kagak boleh, apalagi gula gitu ya. Mie tepung ya nggak boleh lah, sayur aja nggak boleh. Sayur aja yang sehat nggak boleh. Apalagi sesuatu hal yang memang sulit kita cerna. Gitu ya teman-teman, itu kuncinya, itu kunci. Silahkan dipertimbangkan kakak. Tadi aku mau bahas apa? Oh, kakak Renata. Teman-teman aku sematkan komentar, ayo dibaca nih, ini bagus nih kasusnya. Kakak Renata mengeluh, LDL-nya 221, triglyceridanya oke banget, HDL-nya oke, gula darah aku nggak tahu ini gula darah puasa atau gula darah sewaktu, tapi kalau gula darah puasa ini juga masih oke, gula darah puasa sewaktu oke, asam urat 3,3, bahaya nggak bahaya. Kak, di dalam functional medicine kita tidak melihat, nggak peduli berapapun nilai LDL kakak, nggak peduli, aku nggak peduli juga berapapun nilai kolesterol total kakak, tuh aku nggak peduli kak. Yang aku fokuskan adalah trigliserida kakak, gula darah kakak, HbA1c kakak, tekanan darah kakak berapa, indeks massa tubuh kakak berapa, fungsi ginjal kakak berapa. Selama trigliserida kakak oke, cakep, gula darah puasa kakak oke, fungsi ginjal kakak di atas 90, tekanan darah kakak normal, kakak berat badannya langsing, cakep, nggak apa-apa kak, LDL 220, nggak apa-apa, aman, kakak nggak usah minum obat anti kolesterol, nggak usah. Tapi menjadi masalah kalau misalnya nih ya, Dom, LDL saya tuh 230, trigliserida saya 190, gula darah puasa saya 120, tekanan darah saya naik, saya orangnya overweight. Nah, itu masalah itu kan. Karena si gula darah puasa yang tinggi, overweight kakak, hipertensi kakak, fungsi ginjal kakak, itu merupakan sumber oksidasi yang dapat mengoksidasi si LDL dan berubah LDL itu menjadi jahat gitu. Jadi yang dipermasalahin adalah indikator tadi. Misal contoh lagi, Dom LDL saya itu 190 Dom. Oh nggak usah lah, Dom LDL saya itu 120, kan kayaknya kan normal kan kak, 120. Tapi HbA1c saya 5,9 Dom, prediabetes. Bahaya nggak Dom? Ya bahaya. Walaupun LDL kakak rendah, tapi ada HbA1c yang tinggi, itu bahaya kak. Karena si HbA1c ini, gula darah ini, dapat mengubah LDL kakak yang aturannya baik menjadi jahat. Itu bahaya. Jadi kalau di dalam functional medicine nggak pernah ngelihat LDL kak. Yang kita lihat adalah fungsi ginjal, tekanan darah, indeks massa tubuh, trigliserida, dan HbA1c. Begitu. Sekian dan terima kasih kakak ya. Gula darah puasa 110. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Ibu Suwarni, punten Ibu Suwarni, berat badan. Nah, Ibu Suwarni kalau lebih ada berat badannya lebih cakep nih Ibu Suwarni nih. Dom, kalau GDP 140 tapi HbA1c normal 5,2, usia 22, kenapa? Kenapa puasa tinggi terus ya? Oke. Kak, kalau misalnya nih kakak punya GDP 140, dimana kan gula darah puasa tuh harusnya di bawah 100 toh. HbA1c kakak normal. HbA1c itu menggambarkan bagaimana hemoglobin kakak berikatan. Jadi tuh dia menggambarkan aktivitas gula dalam tubuh kakak 3 bulan belakang. 3 bulan belakang kakak masih cakep 5,2. Tapi mungkin kakak ada melakukan sesuatu hal
yang beberapa hari setelah sebelum kakak melakukan cek si GDP ini, ternyata GDP kakak menaik gitu. Atau enggak kok dom, saya tuh ceknya bersamaan dom, saya mah cek HbA1c bareng sama gula darah puasa. Nah ini kakak D nih, jawab dulu pertanyaan aku. Kakak D dapetin hasil GDP dan HbA1c ini dalam satu waktu bersamaan atau enggak? Ibu Suwarni, mana Ibu Suwarni? Berat badan ibu berapa bu? Iya bareng, oke. Kakak D mendapatkan hasil GDP-nya di 140 itu tinggi ya kak. Tapi HbA1c-nya itu kenapa normal? Ada kemungkinan 3 bulan belakang itu sebenarnya tuh kakak udah oke HbA1c kakak. Tapi di menuju kakak mau cek lab, kakak ada makan sesuatu hal yang dapat men-trigger peningkatan dari gula darah. Makanya kebaca tinggi gitu ya kak. Jadi dari aku adalah itu berarti koreksi bahwa pola makan kakak dalam belakangan terakhir ini itu nggak bagus. Makanya gula darah puasa kakak tinggi gitu. Dom fitur biotik D3K2 5.000 ada kak di keranjang Domi Klinik, ada kok. Ibu Suwarni mah kemana? Ibu Suwarni mah oh 50 tuh apa ya berat badannya ya. Bu Suwarni mah pelit loh ngasih. Bu Suwarni berat badan ya sudahlah ya. Bu Suwarni besok kalau misalnya ada datanya lebih lengkap, aku akan bisa membantu analisis ibu lebih dalam. Misalnya berat badannya 50 dom, terus tinggi badannya ternyata cuma 140 dom, gitu lebih oke ya. Tapi nggak apa-apa Ibu Suwarni. Kita bahas dulu Ibu Suwarni ya. Mana tadi Ibu Suwarni ya? Ntar dulu aku cari dulu. Lah nggak ketemu sih Ibu Suwarni. Nah ini dia. Teman-teman, gula darah Ibu Suwarni di 110 ini berarti tinggi ya, karena targetnya di bawah 100, kreatinin 1,2 ini 3 ini tinggi. Aku nggak tahu nih usia Ibu Suwarni berapa ya. Kalau misalnya semakin kita tua, memang kreatinin kita itu tuh memang cenderung akan meningkat ya Bu. Tapi kalau misalnya Ibu bisa mencapai kreatinin itu lebih bagus di bawah 1. Tensi 106/74 sebenarnya itu normal ya. Asam urat 7,3 itu naik. Oke. Aku mau cerita lebih panjang sedikit ya. Semoga kalian berkenan untuk mendengarkan. Ibu Suwarni, ada 2 hal poin yang harus Ibu pahami. Gula darah puasa Ibu tinggi, kreatinin Ibu tinggi. Semakin tinggi kreatinin, semakin tinggi gula darah puasa, itu nggak bagus. Yang harus kalian dapatkan poinnya adalah semakin tinggi gula, semakin jelek ginjalnya. Itu poin penting yang harus kalian dapatkan setelah live aku berakhir. Semakin tinggi gula dalam tubuh kalian, semakin gak bagus fungsi ginjal kalian. Makanya, Bu Suwarni punya gula darah 110, kreatininnya 1,3. Ini berarti berbanding lurus ya Bu. Kalau Ibu Suwarni gula darah puasanya diturunkan, kreatininnya juga kemungkinan besar akan turun. Kalau kreatinin Ibu ketinggian, asam urat Ibu juga bisa tinggi. Karena kegagalan fungsi ginjal dalam mengolah si asam urat Ibu. Jadi gimana dong? PR Ibu adalah kurangin gula dalam tubuh Ibu. PR-nya itu. Jadi itu ya jangan makan gula ya Bu. Tepung dan segala turunannya, karbohidratnya buat bertahap dikurangin. Jangan gabung-gabung. Misalnya ya, aku mah ngeliat ada orang yang makan nasi sama perkedel kentang, ada yang makan nasi sama perkedel jagung, itu mah udah double combo karbo. Pilih salah satu karbohidratnya, bertahap untuk dikurangin. Semua gula dikurangin. Cut semua gula Ibu, cut semua tepung dan segala turunannya. Pagi-pagi jangan ngemil teh manis, jangan ngemil kue-kue, jangan Bu ya. Semakin gula darah Ibu tinggi, semakin gak bagus fungsi ginjal Ibu. Kalau Ibu mau mengayuh dayung 3 pulau terlampaui, Ibu berhenti makan gula, berhenti makan tepung, batasin karbohidrat. Jangan makan semua produk kemasan, minuman kemasan. Ibu lihat dalam waktu 1 bulan Ibu melakukan diet, berapa gula darah dan kreatinin Ibu. Semoga membantu ya Bu. Assalamualaikum dong. Kalau untuk sembuhin gastritis suplemennya apa? Paket gastritis Domi ada di etalase Domi Klinik. Sekarang lagi promo 22, lumayan banget ya Kak diskonnya. Apa bedanya Natoseradil dan Dr. Best? Natoseradil bukan Natosera yang deal itu Kak. Yang deal itu Natokinase. Natokinase itu deal. Natosera Dr. Best. Teman-teman, Natokinase aku nggak lagi megang. Natosera itu adalah gabungan dari natokinase dan serapeptase. Jadi kalau cuma natokinase kakak cuma 1 doang untuk obat yang dapat membersihkan pembuluh darah kakak. Tapi kalau kakak pilih natosera, kakak sudah mendapatkan manfaat dari natosera dan natokinase dan serapeptase. Dok, saya lagi ada masalah pencernaan sedikit susah kentut, kurang enzim
Kak, kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, kakak konsumsi betain HCl sama enzim. Betain HCl 1 kapsul sebelum makan, setengah jam sebelum makan pagi dan sore, enzim 1 kapsul saat makan, dan probiotik. Itu dulu ya kak, selain vitamin D3K2 dan magnesium. Itu dulu kakak pegang gitu ya kak. Kalau kalian susah kentut, sendawa, begah, itu kemungkinan besar kekurangan asam lambung sama kekurangan enzim. Enzim itu diaktifkan sama asam lambung. Vitamin enzim tapi minum enzim tapi abis makan masih nyeri ulu hati, harus apa dok solusinya? Kakak win-win, enzim itu bukan untuk ngobatin nyeri ulu hati kakak. Enzim itu membantu kita mencerna makanan lebih mudah. Misalnya kakak saat ini pengen makan daging, tapi kakak memiliki gangguan asam lambung, jadi enzim kakak juga kurang. Nah, enzim itu nggak membantu buat ngilangin nyeri ulu hati, tapi enzim itu untuk mempermudah kerja lambung kakak biar nggak semakin nyeri. Tapi kalau tujuan kakak minum enzim untuk nyeri ulu hati, aku rasa bukan itu tujuannya ya kak. Oke. Nyeri ulu hati pakai paket gastritis ada di etalase Domi Klinik ya kak. Vitamin yang baik buat kanker, pertanyaan menarik. Kakak Syafiq, nanti aku chat admin aku suruh update stok ya kak. Tapi D3K2 5.000 ada. Kakak Syafiq nanti ya, aku suruh admin aku chat ya. Kakak, vitamin untuk kanker, aku ini menarik ya teman-teman ya. Skala prioritas, vitamin D3K2 magnesium itu ada di prioritas pertama. Itu adalah kebutuhan suplementasi dasar. Vitamin D3K2 magnesium itu sama-sama kakak Syafiq adalah kebutuhan suplementasi dasar. Vitamin D3K2 dan magnesium. Setelah kalian memenuhi vitamin D3K2 dan magnesium, kalian punya dana lebih, tambahin zinc dan probiotik. Setelah kalian udah punya dana lebih, tambahin zinc dan probiotik. Kalau kalian sehat walafiat, gak ada masalah sama sekali, vitamin D3K2 dan magnesium. Tapi kalau kalian autoimun, entah itu kakak kanker, berarti kakak lebih banyak suplemennya. Vitamin D3K2, magnesium, sama zinc merupakan suplemen kuarto yang dapat menjaga sistem imunitas. Tentu aja pasien kanker wajib konsumsi ini dari sisi aku ya kak. Kemudian probiotik. Semua kondisi autoimun, kanker itu penyakit autoimun ya kakak, HIV itu juga penyakit autoimun ya. Semua kondisi penyakit autoimun, apapun itu jenis autoimunnya, membutuhkan probiotik. Gak mungkin gak butuh. Apalagi kalau saat ini kakak lagi kemoterapi, atau apalagi kalau saat ini kakak lagi menjalani pengobatan, minum steroid udah lama banget, minum obat-obatan untuk supresi imunitas kakak dari dokter SPPD gitu ya, kakak wajib konsumsi probiotik. Kenapa? Di dalam usus kita itu ada namanya mikrobioma usus. Gut microbiome itu menjaga sistem imunitas kita tetap stabil. Kalau kakak punya autoimun, apapun jenis autoimunnya, itu sudah pasti sistem usus kakak itu terganggu, sistem pencernaan imunitas di usus kakak itu terganggu, udah pasti. Jadi semua pasien autoimun itu membutuhkan probiotik. Probiotik itu apa? Jadi apalagi kakak yang minum obat, semua obat-obatan itu dapat mengganggu keseimbangan usus kita. Usus kita itu terdiri dari kuman jahat, usus kita terdiri dari kuman baik, kuman, bakteri, parasit, jamur, itu mengisi usus kita. Nah, ketika kakak itu minum obat-obatan, apapun obat-obatnya, keanekaragaman komposisi dari bakteri baik itu akan turun. Lah, kalau bakterinya itu komposisinya turun, jadi siapa lagi nih yang dapat menjaga sistem imunitas kakak? Makanya diperlukanlah probiotik untuk menjaga komposisinya, untuk menjaga itu konsentrasinya tetap seimbang. Dok, saya sudah selesai kemo dan sinar 30, tapi kenapa efeknya sekarang jadi GERD anxiety? Oh, betul kakak. Kakak punten ya. Kak, semua obat-obatan itu mengganggu pH lambung kita. Lambung kita itu normalnya 1-3. Semua obat-obatan itu berpotensi mengganggu atau merubah pH lambung kita. Normalnya pH lambung kita asam bisa berubah menjadi basa. Perubahan pH asam lambung menjadi basa itu dapat mengakibatkan GERD. Makanya kalau teman-teman autoimun, teman-teman yang kanker, sebelumnya minum obat-obatan medis, kemudian sekarang lagi GERD, karena perubahan pH lambung kakak. Makasih kakak apa dia? Karena perubahan pH lambung kakak. Nah, GERD yang kelamaan dapat mengakibatkan anxiety. Begitu. Jadi memang sesuatu yang
common thing kalau misalnya pasien autoimun tiba-tiba tuh konsultasi ke aku, Dom saya kok jadi GERD ya gitu. Memang benar, memang segitu, seperti itu alurnya. Nah, agar kita menjaga tidak terjadi perubahan, misalnya nih, aku tidak melarang kakak untuk konsumsi obat medis kalau memang benar-benar dibutuhkan ya kak, walaupun dalam pengaplikasiannya aku tidak menggunakan obat medis dalam mengobati pasien, tapi kalau memang kakak berasa membutuhkan ya silahkan dengan indikasi. Kakak yang lagi konsumsi obat medis di sini, yang harus kakak pertahankan adalah pH lambung kakak jangan berubah, dan mikrobioma dalam lambung kakak juga jangan berubah. Nih ya, kalau misalnya nih kalian makan, misalnya kalian makan apa ya, makan random lah, makan daging sapi ya. Nah, si daging sapi ini kemungkinan besar kemasukan sama kuman. Si kuman ini harusnya dimatiin sama asam lambung. Semakin asam lambung kita, semakin normalnya asam lambung kita tuh asam, maka kemampuan kuman masuk itu bakalan nggak bisa, karena set dimatiin sama si asam lambung. Tapi kalau asam lambung kakak berubah menjadi basa, kuman ini ya basa biasa aja, dia bisa lolos kak dari lambung kakak, dia bisa masuk ke usus kakak. Di usus kakak, si kuman jahat ini dapat menyerang si kuman baik. Lah lama-lama kuman baik kakak komposisi konsentrasinya berkurang, usus kakak dipenuhin sama kuman jahat. Disitulah masalah sesungguhnya terjadi, bisa mengakibatkan alergi, inflamasi, autoimun, kanker. Itulah masalah utamanya terjadi. Dari apa? Dari si asam lambung yang tidak normal. Untuk kakak-kakak di sini yang konsumsi obat-obatan medis, pertama, konsumsilah probiotik wajib. Konsumsilah vitamin D3K2 magnesium wajib. Kemudian kalau nggak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, seujung kuku pun nggak ada nyeri ulu hati perut perih kak, konsumsilah cuka apel atau betain HCl. Cuka apel atau betain HCl itu bisa mempertahankan karakteristik dari lambung kita. Jadi kakak-kakak yang kanker di sini, kakak-kakak autoimun yang lagi minum obat-obatan medis, saran aku adalah konsumsi cuka apel atau betain HCl selama kakak tidak ada nyeri ulu hati. Lah dong, kalau saya nyeri ulu hati gimana ya? Jangan. Nggak boleh konsumsi cuka apel, nggak boleh konsumsi betain HCl. Yang kakak konsumsi adalah obat untuk melapisi lambung dulu. Contoh, kakak konsumsi zinc carnosine, kakak konsumsi turmeric, kunyit ya. Kakak konsumsi aloe vera, itu bagus banget ya kak, dapat melindungi lambung kakak. Kemudian konsumsilah probiotik, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Lihat di keranjang kuning aku ada probiotik Naturbell, itu kekuatannya 200 billion. Itu aku khususkan untuk teman-teman yang lagi minum obat medis lama, minumlah itu kak, probiotik. Apalagi teman-teman yang pakai antibiotik mah wajib banget minum probiotik ya kak. Oke. Jadi suplementasi untuk kanker apa dong? Vitamin D3K2, magnesium, zinc, probiotik. Kanker itu bermasalah sama tingkat oksidan, antioksidan itu tuh nggak ada. Bukan nggak ada, menurun ya kak. Jadi kakak tambahin antioksidan. Antioksidan untuk kanker yang aku rekomendasikan adalah liposomal sulforapen, glutathione, dan resveratrol. Kakak, liposomal sulforapen, kemudian glutathione dan resveratrol itu aku rekomendasikan banget antioksidan untuk pasien kanker. Dong, uang saya masih lebih, saya udah beli vitamin D3K2, magnesium, zinc, probiotik, dan antioksidan, saya masih banyak uang nih dong, saya beli apa lagi? Kalau kakak sudah memenuhi kebutuhan itu semua, kakak pilih, kakak tambahkan vitamin B kompleks di situ. Kakak tambahkan vitamin B kompleks, masih ada dana lebih, kakak minum electrolyte. Masih ada dana lebih, kakak minum sesuatu hal yang dapat mempercepat proses regenerasi sel-sel. Misalnya kakak minum berberin, kakak minum turmeric, itu bisa. Tapi skala prioritas ya kak, aku untuk pasien kanker aku nggak bermaksud untuk bilang kakak harus beli semua. Tapi skala prioritas itu utama, gitu ya kakak, silakan dipertimbangkan. Apakah ini resistensi insulin dok? Gula darah dan HbA1c normal, tapi hipertensi, obes, asma bronkitis mungkin ya, HHD. Kak, resistensi insulin itu nggak harus ada terpenuhi, gula darah kakak harus tinggi dan HbA1c kakak harus tinggi. Resistensi insulin tuh luas ya kak. Semua dimulai dari resistensi insulin, dimulai dari kakak kelebihan konsumsi gula dan karbohidrat, dan akhirnya ujung-ujungnya dapat mengakibatkan berbagai keluhan. Hipertensi, obesitas, ini bentar lagi kalau kakak biarin, nanti gula darah dan HbA1c kakak bakal tinggi. Ini kakak lagi di fase tubuh kakak masih bisa bertahan aja, tapi kalau nggak segera kakak kelarin, bentar lagi obesitas, itu kan deket banget tuh sama gula darah dan HbA1c tinggi. Tetap kakak resistensi insulin. Saya suka nyeri ulu hati, tapi kalau kentutnya udah keluar nyeri ulu hati juga hilang dong. Itu karena desakan gas dalam lambung kakak. Desakan gas.
enzim Naturbel 1 kapsul saat makan pagi dan sore, kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan pertama kali di hari itu, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak lihat di keranjang kuning aku ada Gastro Comfort. Gastro Comfort itu bisa kakak konsumsi setelah makan, dikonsumsi situasional aja. Kalau kakak nyeri ulu hati baru kakak konsumsi itu. Jadi kalau enggak ya udah enggak. Gastro Comfort, enzim sama si probiotik itu silakan kakak pertimbangkan untuk konsumsi karena kakak ada nyeri ulu hati. Tapi kalau kakak cuma susah kentut dong, tapi nggak ada nyeri ulu hati, langsung loncat ke Betaine HCl gitu ya kak. Dong, kakak Nins Project. Dong, fatty liver minum kolin 300 mg, magnesium 100 mg. Magnesiumnya 100 mg. Aduh, kecil amat kakak. Di 3K2 10.000. Dosisnya berapa kali? Kakak, magnesium mah jangan 100 mg atau kakak. Kakak Nins, perempuan di atas 18 tahun itu dosisnya itu tuh minimal 320 mg kakak Nins. Kakak Nins, kalau kakak perempuan magnesium 100 mg itu kurang pakai banget kakak ya. Cukupin kebutuhannya kakak ya. Nah, untuk fatty liver, kolin 300 mg oke. Setelah kolin kakak habis, untuk fatty liver aku rekomendasi kakak cari di BioLive. BioLive aku juga mengandung kolin, tapi dia juga mengandung herbal, dan juga dia ada organ hati di dalamnya. Itu menurut aku lebih kompleks, lebih lengkap untuk fatty liver. Kak, fatty liver itu ya kak, pada dasarnya sebelum kolin, sebelum BioLiver, berpuasalah, jangan makan gula, kemudian kakak olahraga, selesai fatty liver kak. Banyak banget pasien aku fatty liver hilang kak, USG selanjutnya hilang, entah kemana. Ya bukan entah kemana ya, memang karena ada usaha gitu. Berpuasalah, berolahragalah, berhenti makan gula, kemudian junk food, ultra processed food tentu aja juga ya kak ya. Itu hilang, fatty liver tuh bisa hilang total kak. Semangat. Magnesiumnya naikin kakak, magnesium 100 mg kurang atau kakak ya, 350 mg pakai si Solaray. Glutamin apa bisa perbaiki leaky gut secara tepat tanpa vitamin lain? Gak bisa kak. Leaky gut itu peristiwa yang kompleks. Leaky gut itu kompleks banget ya kak, dan terapi pada pasien A itu berbeda dengan terapi pasien B. Jadi ya tuh kalau misalnya kakak bilang, ih kok dia pakai itu sembuh ya, kok aku enggak. Memang karakteristik leaky gut itu beda-beda. Ada leaky gut yang dia pencernaannya dia oke-oke aja, tapi masalah hidupnya ada di masalah kulit yang nggak kelar-kelar. Misalnya kakak punya penyakit kulit, udah berobat ke dokter, berobat sana sini sana sono, tapi nggak kelar-kelar. Itu leaky gut, bisa juga kakak. Atau kakak pencernaannya oke, tapi kakak leaky gut kakak itu menyerang sistem reproduksi, misalnya PCOS. PCOS itu terkait dengan leaky gut kak, teman-teman. PCOS, mensnya terganggu, kemudian sakit kalau mens, dysmenorrhea gitu, tapi dia nggak ada masalah dengan pencernaan, itu juga leaky gut. Atau leaky gut kakak itu lebih dominan buat kakak brain fog, nggak bisa mikir, itu juga leaky gut kakak. Atau kakak kelelahan adrenal fatigue, itu juga leaky gut. Jadi leaky gut itu luas. Kalau kakak mengandalkan hanya glutamin, jawaban aku nggak bisa. Kalau misalnya leaky gut kakak tipenya di sistem pencernaan, glutamin bisa membantu, tapi mohon untuk kalau kakak ada rezeki ya, tambahin probiotik di situ lebih bagus, tambahin kolagen bone broth itu lebih bagus gitu. Bahkan kak, kalau kakak melengkapi semua rangkaian suplemen yang aku rekomendasikan untuk leaky gut, belum tentu 100% sehat, karena leaky gut itu meliputi manajemen stres, perubahan pola makan, kemudian itu kecukupan istirahat. Jadi itu leaky gut itu luas kakak ya, punten ya, aku hanya menjawab A, B, B, C, C ya kak. Aku kalau nggak bisa ya aku bilang nggak bisa ya kak, kalau bisa aku bilang bisa. Domi tersedia vitamin D3 buat anak 6 tahun dan 12 tahun. Kak, pada dasarnya untuk anak-anak itu K2-nya kakak dapetin dari protein hewani ya kak. Untuk K2 itu banyak di protein hewani. Untuk anak umur 6 tahun, D3 yang aku anjurkan 800 IU, aku nggak punya. Untuk anak 12 tahun, D3-nya 1000, ada di keranjang kuning ya kak, tapi D3 aja. Karena K2 itu bisa didapatkan dari makanan. Dok, vitamin D3 mana yang lebih bagus, yang hijau atau yang coklat? Yang hijau lebih bagus, dengan catatan kakak nggak ada alergi kacang. Yang coklat bagus kalau misalnya kakak ada alergi kacang. Kalau kakak mau mana yang bagus, itu disesuaikan sama kondisi kakak. Kalau kakak bingung kakak ada alergi kacang atau enggak, mendingan ambil yang kapsul. Itu lebih aman karena tidak mengandung alergen. Ini juga bagus, tapi dia mengandung kacang. Siang dok, kakak tuan muda, baik. Apa boleh minum vitamin B dan D 1000 IU berapa lama jeda? 1000, ini nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Kakak, 1000.
Kak, 1000 tuh dosis vitamin D3 untuk anak umur 9 sampai 12 tahun, Kak. Aku berbeda sama dokter-dokter konvensional ya, Kak. Tapi kalau 1000 tuh kurang pakai banget, Kakak ya. 10.000 atau Kakak naikin 10.000 dosis vitamin D3 di atas 18 tahun. Vitamin B kompleks, vitamin D3 boleh kalian minum sepanjang usia, nggak masalah. Magnesium juga. Magnesium gunanya buat apa dong? Magnesium itu terlibat dalam 300 peristiwa biokimia dalam tubuh kita. Magnesium membantu dalam produksi energi, membantu dalam metabolisme otot, membantu dalam kerja jantung, masih kakak tuan muda, membantu dalam sistem reproduksi, hormonal, membantu, Kak. Jadi banyak sekali ya kegunaan dari magnesium. Oleh sebab itu, magnesium itu aku cantumkan ke dalam vitamin dasar. Sebelum kalian sibuk beli glutathione lah, kalian beli astaxanthin lah, jangan. Minum dulu vitamin D3 magnesium. Kalau itu udah kebeli, baru mau sok atau mau monggo yang lain tuh nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Aku pernah men-stage video seorang dokter. Jadi dokter ini bilang seperti ini. Kalau misalnya kalian usia muda, kalian tidak punya faktor resiko, kalian sehat, nggak ada faktor resiko, nggak perlu minum vitamin. Karena pada dasarnya vitamin itu hanya membuat diri kalian lemah. Kalian menganggap diri kalian lemah, makanya kalian minum vitamin. Itu aku nggak setuju banget ya, Kak. Kenapa aku nggak setuju sekali? Kak, I love you Domi, dokter awet muda, bandingkan dokter Henry. Oke, Kakak, I love you itu juga ya, Kakak ya. Kak, vitamin itu investasi kakak. Kakak kan misalnya, oh saya mah investasinya asuransi dong. Oke lah gitu. Vitamin itu kayak asuransi loh, Kak. Kakak minumnya sekarang, itu nanti akan menentukan kesehatan kakak di 10 tahun sama 20 tahun ke depan. Nanti 10 tahun ke depan, kakak nggak bisa lagi bilang, aduh nyesel ya, kenapa saya nggak minum vitamin dari dulu ya gitu. Itu kakak nggak bisa gitu lagi, karena investasi, vitamin itu investasi. Orang-orang yang sehat walafiat, itu aku tetap rekomendasikan vitamin D3, K2, dan magnesium. Kenapa? Punten ya Kak, menurut aku, nggak semua orang, bahkan dokter pun, nggak semua orang, termasuk dokter pun tahu tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Nggak semua orang, bahkan dokter pun tahu tanda-tanda kekurangan dari magnesium. Banyak sekali faktor resiko dalam kegiatan kita sehari-hari yang dapat menurunkan level vitamin D3, K2, dan magnesium, tapi kita nggak sadar. Dan hal ini, efek sampingnya akan terjadi nanti, Kak, 10-20 tahun kemudian. Jadi, investasikanlah uang kakak saat ini untuk konsumsi suplemen, walaupun kakak merasa kakak sehat walafiat. Gitu ya, Kak. Aman nggak dong buat ginjal? Aman. Nggak ada masalah buat ginjal kakak selama kakak dosisnya benar. Gitu. Hipertensi, magnesium, tentu saja. Izin dok, mioma sekarang high terus dari bulan November. Gimana minum vitaminnya? Kak, karena aku mau sholat zuhur ya Kak. Vitamin mioma, aku cepet-cepet nih. Aku akan menjawab suplemen cepet-cepet ya. Nggak pakai teori, cepet langsung jawab. Likigat, oke, Likigat di sini dicatat kakak Likigat yang aku rekomendasikan. Aku nggak menjamin ini bisa sehat, tapi silahkan untuk mempertimbangkan. Likigat, vitamin D3, K2, magnesium udah pasti wajib. Vitamin D3-nya di 20.000 IU, magnesiumnya minimal di 350 mg. Wajib ya Kak, itu vitamin D3 magnesium. L-glutamin, kakak konsumsi. L-glutamin itu dikonsumsi sebelum makan, pagi dan sore. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Zinc carnosine 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak tambahin kolagen bone broth. Kolagen, Likigat itu perlu kolagen. Kolagen bone broth itu kakak pertimbangkan untuk mengobati Likigat. Itu aja dulu kakak pegang, kemudian dengan cara pola makan yang bagus. Pasien-pasien Likigat 1-2 bulan pertama aku sangat merekomendasikan untuk diet karnivora. Pasien Likigat 1-3 bulan pertama diet karnivora. Setelah kakak menjalani diet karnivora, makasih kakak Mas Pen ya. Diet karnivora tuh berarti kakak nggak bisa makan tepung ya. Dom, saya diet karnivora tapi saya masih makan tepung lagi, mana? Itu bukan diet karnivora. Sudah kakak diet karnivora, baru kakak boleh masuk ke diet keto. Makasih kakak Mas Pen ya. Itu untuk Likigat. Semua yang aku rekomendasikan ada di etalase Domi Klinik, dicari aja ya Kak. Aku ulangin lagi, Likigat ya. L-glutamin, kakak pakai yang powder boleh, yang kapsul boleh, minimal dosis 2 gram per hari minimal. Jadi mau kakak naikin jadi 5 gram ya juga nggak apa-apa. Probiotik, Likigat, untuk teman-teman yang Likigat, probiotiknya pakai yang Naturbel. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Naturbel probiotik itu dapatnya susah Kak, karena dari Naturbelnya tuh dibatasin, nggak boleh beli banyak-banyak sama Naturbelnya.
Jadi kalau kakak kehabisan, saat ini kakak kehabisan probiotik Naturobel, misalnya kakak cari di etalase Dobi Klinik udah nggak ada, berarti kakak kehabisan ya. Kakak bisa beralih ke dua probiotik ini. Probiotik, kalau misalnya leaky gut kakak disertai dengan nyeri ulu hati, perut perih sama perut perih, kakak pakai probiotik yang ungu dari Carly. Kalau misalnya ada nyeri ulu hati, perut perih. Tapi kalau nggak ada perut perih, kakak bisa pakai yang dari Future Biotic. Future Biotic juga membantu dalam BAB ya kak, melancarkan BAB. Jadi kalau ada perut perih, kakak pakai yang ungu. Kalau nggak ada perut perih dan konstipasi, kakak pakainya yang biru. Udah jelas ya kak? L-glutamin dosisnya minimal di 2 gram. Kakak bisa pilih mau pakai kapsul boleh, mau pakai bubuk boleh. Terus kolagen. Kolagen itu membantu dalam mendukung integritas dari usus. Kolagen bone broth mau buat sendiri boleh, mau repot dong beli di etalase aku ada kolagen bone broth dalam bentuk kapsul. Ada tambah lagi probiotik udah kakak beli, enzim kakak beli, tambahan zinc carnosine. 1 kapsul kan dalam imunitas itu kan ada vitamin D3K2, magnesium sama zinc. Nah, kalau kakak leaky gut, zincnya bukan zinc picolinat, tapi zincnya carnosine. Kalau kakak leaky gut, bukan picolinat kakak ya, tapi zinc carnosine. Memang didesain untuk masalah pencernaan. Vitamin D3K2, magnesium, zinc carnosine udah dibeli, tambahannya L-glutamin, enzim, probiotik, dan kolagen. Itu dulu kakak mantepin, kakak nabung dulu untuk beli itu sambil kakak menjalani diet karnivora. Dom, saya masih punya uang lebih, saya mau tambahin apa? Omega 3 fish oil itu juga bagus untuk leaky gut, ya kak? Itu dulu. Biasanya tuh kalau pasien leaky gut tuh aku bisa rekomendasi suplemen tuh bisa 9 jenis ya kak. Tapi itu dulu yang kakak pegang sembari kakak diet. Untuk leaky gut ya, Mr. M, Kak, tolong ulangin suplemen-suplemen aja yang dibutuhkan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas vitamin D3K2, magnesium nomor pertama. Nomor kedua, tangga kedua ada probiotik sama zinc. Gangguan pencernaan pakai zinc carnosine, nggak ada masalah pencernaan pakainya zinc selenium copper. Zinc selenium copper, kemana zinc selenium copper aku ya? Nggak ada, dia lagi jalan-jalan malam mingguan dia kak. Nggak ada, kakak cari sendiri aja zinc selenium coppernya ya kak. Kemudian tuh kak, kalau misalnya kakak di tangga kedua, di tangga ketiga itu ada antioksidan. Kakak cari antioksidan kakak yang mana? Misalnya glutathione boleh. Di tangga ketiga itu ada glutathione dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu sama dengan glutathione. Kakak pilih salah satu. Mau ada uang dua-duanya beli semua juga boleh. Kemudian kakak masih ada dana, kakak tambahin electrolyte. Itu electrolyte itu bagus banget ya kak dalam menunjang tubuh kakak, tapi ini cuman suplemen tersier yang kalau kakak punya uang ya. Vitamin D3K2 dan magnesium, probiotik dan zinc, kemudian antioksidan dan vitamin B kompleks, yang kelima adalah electrolyte. Itu skala prioritasnya ya kak, silakan dipenuhi berdasarkan skala prioritas disesuaikan dengan budget kakak. Oke, aku ke mioma, aku akan jawab cepet-cepet ya. Kalau mioma apa dong? Mioma. Kak, catat ya kak, kakak mioma masih di sini nggak ya? Kakak mioma. Mioma, vitamin D3K2 20.000 IU minimal, tambah dibarengin dengan konsumsi omega 3 fish oil. Kemudian omega 3 fish oilnya minimal 2 gram per hari. Kemudian kakak konsumsi probiotik, udah pasti. Tumor, kanker, autoimun mah udah pasti harus minum probiotik nggak ya? Orang sehat walafiat aja aku kasih probiotik ya. Diabetes, sebenarnya kalau kakak ada dana nggak apa-apa, tapi kalau kakak lagi nggak ada dana, dia probiotik bisa sebagai di skala ketiga prioritasnya. Apa tadi kak? Probiotik itu wajib ya kak untuk si mioma. Kemudian iodin dan dim. Iodin 1 kapsul sesudah makan, dim 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, wajib kakak konsumsi. Untuk si mioma, vitamin D3 20.000 IU bareng sama omega 3 fish oil, magnesium, dim 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, kemudian iodin 1 kapsul sesudah makan. Hayu. Ayo dicatat ya. Aku kalau ngomong cepet-cepet nih, apalagi kan aku mau main sama anak aku siang ini, jadi kakak catat ya. Tadi aku ada yang bertanya paru-paru bernanah ya. Aku kayaknya tadi ada yang dong paru-paru bernanah, iya nggak sih kak? Aku tunggu lagi ya, kakak paru-paru bernanah nulis lagi. Dok, pakai jaga imunitas 1 dan 2 bedanya apa? Oke, aku punya paket jaga imunitas 1 dan 2. Kalau jaga imunitas kakak, itu kan paket ya, jadi itu terdiri dari 3 botol. Tapi punten mohon izin, itu kan untuk 1 bulan. Jadi botolnya itu dalam bentuk botol kemasan ulang, repacking. Repacking itu berarti nih ya, walaupun di gambarnya dapat vitamin D3K2, tapi nanti yang datang adalah botol repacking. Jadi bukan botol asli ya kak.
kakak yang beli paket jaga imunitas 1 atau 2, yang datang itu masing-masing botol isinya 30 dan merupakan kemasan repacking, berarti bukan botol asli. Jadi stikernya bukan stiker asli, botolnya bukan botol asli. Itu yang harus dipahami ya kakak. Untuk imunitas 1, vitamin D3-nya dapatnya Naturbel. Untuk jaga 2, imunitas vitamin D3-nya dapat yang kapsul. Alergi kacang pakai kapsul, nggak alergi kacang pakai soft gel. Begitu. Wasir itu jangan makan gula, kurangin berat badan kakak. Jangan makan produk ultra processed junk food. Konsumsi probiotik wajib banget, enzim biar menjaga sistem pencernaan kakak, biar nggak keras. BAB-nya kakak Kolmi makasih ya. Vitamin D3, K2, magnesium. Dok, konsumsi propolis ada efek samping? Kayaknya sih nggak ada kak. Propolis itu tuh bagus, tapi memang bukan skala prioritas sih menurut aku ya kak. Tapi kalau kakak mau konsumsi ya silahkan. Asma, siapa yang asma? Yo asma, aku milih asma. Kakak yang paru-paru beranak tadi mana ya? Menopause, dim, 1 hari 2 kali 1 sudah makan. Dom, halo kakak Ayang, probiotik uteri diminum sehari sekali pas makan pagi hari, betul. Cakep kakak Ayang. Miom udah kakak, miom ya. Voting mana yang paling banyak nih? Aku mau bahas ke asma nih. Oh, paru-paru bernanah masih pasang selang. Kak, kalau misalnya paru-paru bernanah, diagnosis kedokterannya abses paru bukan kakak ya. Kak, kondisi ini merupakan kondisi emergensi, apalagi sudah dipasang selang. Aku tidak yakin apakah benar-benar bisa membantu secara cepat. Membantu secara cepat itu functional medicine itu nggak bisa kalau untuk paru-paru bernanah pakai selang. Karena ini adalah tindakan emergensi. Jadi harus dengan bantuan dokter konvensional ya kak. Kalau misalnya kakak ingin memperbaiki paru-paru yang sudah bernanah ini, silakan diselesaikan dulu treatment pemakaian selangnya ini ya kak, dikeluarin tuh nanahnya. Kakak setelah sudah sehat, sudah boleh pulang, selangnya udah dicopot, WSD-nya udah dicopot, kakak pertimbangkan 1, konsumsi vitamin D3, K2, kemudian konsumsi magnesium, konsumsi probiotik, ini wajib banget ya kak. Kemudian kakak konsumsi NAC regulator itu kakak konsumsi ya. Vitamin D3, K2 20.000, 30.000 kalau dari sisi aku ya kak. Kemudian itu kakak adalah magnesium udah pasti, kemudian NAC regulator, probiotik. Kemudian kakak lihat di keranjang kuning aku ada namanya BioLift. BioLift itu dapat mendetoksifikasi paru dan juga dapat mendetoksifikasi hati. Kalau kakak mau cari tahu lebih dalam, kakak cari namanya Mictextol. Mictextol adalah antioksidan yang powerful banget untuk hati kita dan paru kita. Silahkan dipertimbangkan. Kalau misalnya kakak memang benar-benar paru-parunya bernanah, aku bisa menyimpulkan mungkin ini kontribusi dari bakteri bernanahnya ya kak. Kakak bisa tambahan oregano oil. Teman-teman yang sehat walafiat tapi ngerasa kayaknya itu pengen detoksifikasi kuman jahat dalam tubuh kalian, selama kalian tidak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, konsumsilah oregano oil. Oregano oil itu merupakan antibiotik alami di dalam functional medicine. Kan kalau minum antibiotik di konvensional itu wajib kalau sakit aja, tapi kalau di functional tuh enggak. Kakak mau detoksifikasi tubuh kakak dari semua bakteri, itu kakak bisa minum oregano oil walaupun kakak nggak sakit. Kalau kakak sakit ya lebih bisa lagi. Cuman oregano oil ini kekurangannya bisa buat perutnya perih. Jadi kalau kakak yakin perutnya nggak perih, minum oregano oil. Satu botol aja tiap tahun gitu ya kak, untuk menjaga imunitas kakak. Nggak usah setiap hari, nggak usah sampai panjang-panjang, nggak usah. 1 botol selesai udah gitu doang, detoksifikasi tahunan doang dia. Jadi 1 soft gel sesudah makan pagi dan sore, tapi yakini dulu kalau kakak tidak ada masalah nyeri ulu hati perut perih sama sekali. Kakak paru-paru bernanahnya, aku ulangin ya kak, vitamin D3, K2, magnesium sama zinc. Zincnya yang zinc selenium copper ya kak. Selenium itu dapat memproduksi glutathione. Glutathione itu merupakan antioksidan yang sangat bagus untuk paru-paru kita, begitu juga selenium. Jadi zinc selenium copper ada di keranjang kuning, aku nggak tahu botolnya di mana ya kak. Zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan. NAC regulator kalau konsumsi 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. BioLift itu kakak konsumsi 1 hari 3 kali 1 sesudah makan, dan oregano oil 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Aku nggak yakin,
ini bukan sesuatu hal yang kakak minum saat ini langsung 1 minggu kemudian kakak bisa sehat, itu enggak. Tapi kakak bisa investasi. Aku pernah dapat pasien abses paru, lagi menjalani pengobatan sama dokter paru, minum obat hampir 1 tahun, tapi belum selesai-selesai karena dinilai ronsen ulang ada lagi gitu. Aku kasih itu, masih belum 100% sehat, tapi kondisi pasiennya membaik dan bisa berhenti dan mengurangi beberapa obat yang dirasa tidak perlu gitu kak. Silakan dipertimbangkan kakak ya. Vitamin awet muda, probiotik, vitamin D3K2, omega 3 fish oil, resveratrol, glutathione. Hati dan paru suplemennya sama, betul. BioLiver tambah NAC regulator. Suplemen banyak sama ya dok? Iya betul kakak yes, karena detoksifikasi hati sama paru tuh mirip. Bingung mau CO probiotik yang mana? Kenapa bingung? Kakak, kalau kakak lagi konsumsi obat-obatan medis, kakak cari di, aku nggak tahu botolnya kemana ya kak, etalase Domi Klinik, itu pilih yang Naturbel. Etalase Domi Klinik Naturbel itu untuk kakak yang konsumsi obat-obatan medis dalam jangka waktu panjang, itulah probiotiknya. Kalau kakak sehat walafiat, kagak ada keluhan sama sekali dong, cuman pengen aja minum probiotik gitu ya, kakak bisa pilih, tuh kan, kalau dicari dia hilang kak, kalau nggak dicari dia ada di depan mata aku ya kak. Kasih ungu tadi mana ya kakak ya? Oke kakak, durasi ya, kakak bisa pilih satu yang biru, satu yang ungu, bebas. Kalau kakak nggak ada keluhan sama sekali, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak GERD, kakak pakainya yang biru. Tapi kalau kakak yang gastritis, kakak pakainya yang ungu. Yang ungu lah, pokoknya ada probiotik ungu ya. Suka gitu ya, kalau aku perlu dia kagak ada, kalau nggak perlu dia ada ya. Asma, tadi asma ya gengs, asma. Asma itu berarti alergi. Jadi itu suplemen asma bisa untuk suplemen yang teman-teman rinitis alergi, konjungtivitis alergi, bronkitis. Itu bisa untuk teman-teman yang segala alergi, eczema, dermatitis itu sama. Karena pada dasarnya asma itu di-trigger karena reaksi alergi. Untuk asma dicatat, vitamin D3 minimal 20.000 IU. Catat nih kayak ini aku pilihin yang paling penting dulu. Kalau kakak nantangin aku mah bisa ngasih banyak banget suplemen, tapi yang penting dulu aja. Vitamin D3K2 20.000 IU, udah kakak ya, udah pasti. Magnesium udah pasti, itu kan di skala prioritas pertama. Zinc, nah untuk asma dan alergi, zincnya beda kan. Kalau tadi kan yang paru-parunya berdarah kan zinc, selenium, koper untuk detoksifikasi paru. Nah kalau yang gatal-gatal, zincnya adalah zinc quercetin. Untuk yang gatal-gatal, zincnya zinc quercetin. Kalau di etalase Domi Klinik dia hitam botolnya, stikernya warna merah. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Itu konsumsi probiotik. Lah kenapa dong asma harus probiotik? Asma itu berarti menandakan rendahnya sistem imunitas kakak, perlu probiotik. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Itu yang penting. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak masih ada dana lebih, masih punya kecukupan rezeki, mau tambah lagi, tambahin cordyceps. Itu adalah jamur yang membantu dalam melebarkan pembuluh darah pada pasien asma yang lagi sempit-sempit. Cordyceps 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Silakan dicatat, tidak ada siaran ulangnya. CA mame, kak, semua yang berhubungan dengan reproduksi, entah itu kista rahim, entah itu CA mame, payudara, kakak wajib konsumsi sea iodin 1 kapsul sesudah makan, dan DIM 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, dan liposomal sulforapen. Selain vitamin D3, magnesium, zinc, probiotik ya kak, itu kan udah wajib. Tapi kalau CA mame aku wajibkan kakak DIM 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, liposomal sulforapen 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, dan sea iodin 1 kapsul sesudah makan. Kakak baca aja dulu jurnalnya bagaimana sulforapen dapat menghambat aktivitas dari tumor payudara, kanker payudara, bagaimana DIM dapat membantu menyeimbangkan hormon estrogen. Kakak baca aja jurnalnya, itu udah banyak kok kakak. Kakak kalau kakak ada waktu silakan untuk membaca teorinya, udah banyak. Dong, hipertensi boleh minum glutathione? Boleh, kalau kakak ada dananya mah boleh.